Saudara kasih, Shalom. Sangat senang menyapa saudara di pagi yang baru. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Kita diberi rahmat anugerah, kesehatan, dan kekuatan. Seperti biasa di masa pandemi, kami merenungkan sejenak firman Tuhan. Dan seperti saya ungkapkan beberapa waktu lalu, bahwa renungan saya dalam beberapa minggu ini diambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan kali ini sudah sampai di ayat 7, Matius pasal 5, ayat 7, yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Seperti saya singgung dulu bahwa kata berbahagia itu adalah sebuah seruan, kata seru. Oh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, murah hati adalah suatu tindakan nyata, kebajikan nyata yang diberikan seseorang kepada orang lain. Suatu perbuatan yang mulia, yang selalu menjadi berkah bagi orang yang menerimanya. Biasanya orang hanya selalu menikmati kemurahan hati, menanti kemurahan hati, tapi lupa dia sendiri untuk melakukan kemurahan hati. Saudara sekalian, kemurahan hati tidak selalu ansih berhubungan dengan benda atau harta benda. Saya mulai kemurahan hati dimulai dengan kemurahan hati yang berwujud pengampunan. Saudara, dalam sudut pandang Kristen, kita menjadi umat Allah itu semata-mata karena kita diampuni, bukan karena kita berbuat baik. Dan saudara-saudara, murah hati dalam konteks ini berarti kita juga harus rela mengampuni orang lain. Sebagaimana kita sebagai orang Kristen diampuni Tuhan, dilayakkan Tuhan. Dan karena itu layak juga kita mengampuni orang lain sebagaimana seharusnya. Orang sering suka menendam, tidak rela mengampuni, dan akhirnya orang tersebut yang harus membayar mahal. Orang yang hatinya dipenuhi dengan sakit hati, dendam, kepahitan, dia sendiri tersiksa dan damai sejahtera hilang dari hidupnya. Kemudian murah hati juga bisa dalam wujud benda atau harta benda. Artinya orang yang murah hati itu berarti orang yang rela berbagi dengan orang yang lain. Orang yang memerlukan, orang yang dalam kesulitan. Kalau kita ada dan kita bisa, seharusnya kita juga rela berbagi. Itulah tindakan nyata dari murah hati. Kalau kita punya sahabat misalnya yang sedang dalam kesulitan, datang kepada kita dan kita punya dan kita tidak bisa dan kita tidak rela menolong, maka sesungguhnya kita bukanlah orang yang murah hati. Kalau sahabat kita mau pergi jauh, kita tahu dia uangnya terbatas, bekalnya terbatas, risiko perjalanan yang sangat panjang mungkin akan sangat sulit, lalu dia minta kepada kita didoakan, dan kita hanya memberi doa berwujud kata-kata, kita tidak rela berbagi, kita tidak rela berkorban, sesungguhnya kita bukanlah orang yang murah hati. Murah hati itu berarti rela menolong, walaupun barangkali kita sendiri dalam keadaan pas-pasan. Tapi itulah sikap mulia, kebajikan yang kita berikan. Berbagi, walaupun barangkali kita tidak lebih. Saudara sekalian kekasih, murah hati itu adalah sikap hati yang mulia, yang dilakukan secara nyata. Kalau kita sebagai orang Kristen, saudara, sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan, yang diberkati Tuhan, maka seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang rela berbagi. Kalau kita diampuni, kita mengampuni. Kalau kita diberkati, kita memberkati orang lain. Dan saudara, itu adalah wujud daripada gaya hidup Kristen yang ner atau bebas dari egoisme, bebas dari keserakahan, bebas dari sifat kikir. Karena kalau kita murah hati, firman Tuhan mengatakan kita juga akan beroleh kemurahan. Orang yang menabur, dia akan menuai. Dan saya percaya itu. Ini kebenaran firman Tuhan. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, oh berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka juga akan beroleh kemurahan. Saudaraku, mari kita selalu murah hati,
saling mengampuni, saling mengasihi sebagaimana kita dikasih, dan kalau perlu saling berbagi. Murah hati adalah gaya hidup Kristen. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang baru, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami diajar untuk menjadi orang Kristen yang murah hati, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu menerima kemurahan Tuhan. Kami diampuni, kami diberkati, layak kami rela mengampuni sesama, layak kami juga berbagi dengan sama. Berkatilah kami, dan tolonglah saudara-saudara kami yang dalam kesulitan, tolonglah jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit dan keadaan fisik yang tidak fit. Tuhan beri rahmat anugerah-Mu. Selalu kami doakan dari waktu ke waktu di masa pandemi, mohon berkat Tuhan untuk upaya pemerintah mengatasi COVID-19. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.